di Panyancangan itu jam 7. Panyancangan itu adalah jalur cabang antara jalur pendakian Gunung Gede sama jalur air terjun. Nah biasanya tuh kalau pendaki-pendaki lain tuh pada langsung istirahat sebentar langsung bablas lagi. Nah kebanyakan itu bablasnya itu ketika pas mau maghrib. Biasa aja dong kan ngelihat si kak lagi kurang sehat di belakang, lagi murem, lagi suntuk lah mukanya, lagi aduh, lagi kayak orang sakit, mukanya juga pucat. Gue tanya, kak lu bukannya gue udah suruh duluan lu? Ketika udah ngelewatin itu gue kan istirahat dulu sebentar sama temen gue itu. Habis itu gue jalan nih berdua nih sama temen gue, takut jalan kan, tetap gue paling terakhir ya kan. Terus gue udah paling terakhir, ada suara tapak temen-temen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di Pintu Misteri, mengungkap tabir cerita lama. Sebelum kami mulai cerita-cerita misteri yang ada, alangkah lebih baiknya teman-teman membantu channel ini untuk jauh lebih berkembang dengan cara nge-like, share, ataupun subscribe teman-teman. Oke, kali ini gue bakalan menceritakan ke teman-teman misteri tentang Telaga Warna Gunung Gede Pangrango yang terletak di jalur pendakian Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Telaga Warna ini memiliki daya tarik tersendiri teman-teman. Dia mempunyai ketenangan ketika kita melihatnya, ketenangan, kesunyian, dan kenyamanan teman-teman. Terasa sejuk ketika kita melewati tempat tersebut pada siang hari teman-teman. Namun dibalik itu semua, ketika malam hari itu berubah total teman-teman. Berubah totalnya menjadi tempat yang menyeramkan, tempat yang penuh dengan aura mistik, mengalami hal-hal mistis di saat di Telaga Warna setelah maghrib atau setelah matahari terbenam. Jadi disinilah mereka merasakan atau mendapatkan pengalaman-pengalaman misteri sama seperti yang gue alamin teman-teman. Jadi biasanya tuh terlihat seperti biasanya nih kalau pas habis maghrib, yang pernah gue dengar yang dari cerita teman gue ini adalah ketika teman kita ini satu rombongan teman kita yang udah duluan itu tiba-tiba ada di belakang kita, tiba-tiba di belakang kita dengan berwajah murung, diem, merinding gue jadinya. Gue pernah ngalamin itu. Jadi ketika teman gue, perasaan teman gue tuh udah duluan, tapi gue ngelihat teman gue di belakang gue padahal dia udah duluan gitu loh. Dan itu teman gue juga pernah ngalamin seperti itu, tapi diem, murung, wajahnya pucat. Setelah gue melewati mengejar teman gue tanya, si ini di mana? Udah di depan lah, terus tadi yang di belakang siapa? Gue bilang. Nah disitulah itu sudah merinding teman-teman. Tapi kita harus tetap tenang, Jadi gue pun ketika abis nanyain itu, si ini kemana? Oh udah di depan duluan. Udah gue keep, baru nanti gue ceritain di base camp. Biasanya gue kayak gitu teman-teman. Dan itu ada lagi cerita dari teman gue itu menceritakan
ketika dia udah paling belakang nih, dia udah paling belakang, tugas dia udah paling belakang, jalan paling belakangan, dia mendengar tapak kaki atau tapak suara kaki orang lain di belakangnya dia, padahal di belakangnya dia nggak ada siapa-siapa, gelap, nggak ada orang sama sekali, tapi dia mendengar ada orang yang jalan di belakangnya dia. Itu nggak ada sama sekali, nggak ada orangnya, tapi ada tapaknya. Gue pun pernah mengalami 2 kejadian itu, gue udah pernah ngalamin. Dan yang ketiga ini temen gue pernah ngalamin juga. Jadi temen gue ini ada beberapa, beda-beda ini, setiap yang ngalamin ini berbeda-beda. Jadi temen gue ini ngalamin ketika dia ngelewatin Telaga Warna, di situ ada pos. Di depan Telaga Warna itu ada pos Telaga Warna, dan di situ dia ngeliat ada orang tinggi gede duduk hitam, matanya merah, duduk besar hitam. Dia pun kaget, mau lari nggak bisa, akhirnya dia jalan sambil sholawatan, sambil zikiran. Dan dia pun ceritakan itu ketika di base camp, ketika ada gue juga di base camp. Banyak lagi cerita yang berkembang, belum lagi ngelihat sosok wanita yang ada di atas genteng pos Telaga Warna gitu kan. Banyak lagi teman-teman, tapi yang pernah gue alamin, pengalaman pribadi gue sendiri, gue pernah ngalamin yang namanya 3 dari yang gue ceritakan tadi. Yang pertama itu gue ketika gue turun dari puncak jam 3 sore, turun ngelewatin air terjun jam 4-an, gue kebut jam 4:30 lah, gue kebut sampai air terjun gue lewatin, air panas gue lewatin itu jam 4:30-an lah, 4:30 itu udah paling, menurut gue udah ngebut itu lah. Setelah itu kebut sampai lah di bawah itu jam 7 biasanya. Di Panyancangan itu jam 7. Panyancangan itu adalah jalur cabang antara jalur pendakian Gunung Gede sama jalur air terjun. Nah biasanya tuh kalau pendaki-pendaki lain tuh pada langsung istirahat sebentar langsung bablas lagi. Nah kebanyakan itu bablasnya itu ketika pas mau maghrib atau pas 5:30 tuh, ketika sampai Telaga Warna itu cuma 6. Nah itu gue alamin ketika gue udah nyampe Panyancangan itu jam 7 malam teman-teman. Ketika udah nyampe jam 7 malam, udah nyampe di Panyancangan, istirahat sebentar, 7:30 gue jalan lah sama 5 temen gue. Ini pendakian terakhir pas gue kesana ya, itu setahun yang lalu lah, setahun setengah yang lalu itu gue alamin. Jadi ketika gue lewat dari Panyancangan itu jam 7:30, setelah istirahat gue lewat jalan, ngelewatin yang namanya jalur jembatan kayu. Setelah jembatan kayu barulah Telaga Warna ya kan. Nah disinilah cerita mistisnya udah mulai, misterinya tuh udah mulai kuat banget auranya teman-teman. Di situ gue ngerasain gue paling terakhir, dan itu gue alamin ketika temen gue itu udah duluan jalannya, dia udah lebih dulu. Jadi emang gue paling terakhir lah, memastikan gak ada temen gue di belakang gue lagi gitu loh. Gue udah paling terakhir, udah temen gue dorong semuanya untuk jalan lebih duluan. Nah ada temen gue yang kurang sehat, inisialnya Kak. Jadi si Kak ini temen-temen, si Kak ini udah jalan paling depan temen-temen, udah jalan paling depan. Karena dia kurang sehat, gue dorong, gue suruh temen gue suruh backup, jalanlah duluan. Nah ketika gue paling terakhir, ternyata si Kak ini ada di belakang gue,
ada di belakang gue nih. Si Kak ini ada di belakang gue. Karena gue tahu dia lagi kurang sehat, gue biasa aja dong kan ngelihat si Kak lagi kurang sehat di belakang, lagi murem, lagi suntuk lah mukanya, lagi aduh, lagi kayak orang sakit, mukanya juga pucat. Gue tanya, Kak, lu bukannya gue udah suruh duluan lu tadi sama si ini, gue gituin kan, sama si E. Dia cuma jawab nunduk doang gini, manggut. Wah anjir, gue bilang, kok ini anak kagak ngomong, gue bilang kan. Lu kenapa di belakang, gue tanya gitu. Dia cuma gini doang. Wah, dia kalau udah begini sama udah begini, dan gue ngeliat di situ kakinya, temen-temen, gue lihat kakinya tuh kagak napak, kakinya tuh ngambang sedikit, tau gak? Ngambang, buset lah, kakinya ngambang. Gue mau lari juga, gue bilang lari juga percuma, gue bilang kan. Ya udahlah, gue bilang, ya udah lu mau ngikut, ya udah ikut deh, gue gituin, saking gue udah frustasinya, saking gue udah lemesnya gitu. Ya udahlah, karena gue udah capek kan, ya udahlah kalau lu mau ikut deh, gue bilang. Ngikut dah tuh dia, ngikut, si sosok ini ngikut, temen-temen, ngikut sampai lah di salah satu belokan yang ada batunya, batu besar tuh. Biasanya tuh pendaki juga sering itu kan tuh, sering istirahat di situ. Padahal itu juga salah satu titik rawannya juga tuh. Nah sampai situ ada temen gue yang duduk di dekat batu itu. Cuma gue udah bilangin jangan ada yang duduk di dekat batu ini, jangan ada yang duduk di batu ini. Kalau mau majuan lagi dikit, gue bilang kan. Temen gue duduk deh tuh, nggak jauh dari situ, nggak jauh dari itu batu. Pas gue samperin, mana sih Kak, gue gituin kan. No, di depan duluan sama si E. Gue bilang, wah iya bener, gue bilang kan. Iya bener, dia udah duluan gitu kan. Ketika gue lihat di belakang, si Kak yang di belakang ini, si sosok yang ada di belakang gue ini udah nggak ada. Kan kupret, gue bilang. Waduh, gue bilang. Di situ gue nggak cerita ke teman gue nggak cerita, gue biarin, gue diemin aja, gue diemin aja kan. Biarin deh, nanti di base camp baru deh gue ceritain. Udah nih, turun. Ketika udah ngelewatin itu, gue kan istirahat dulu sebentar sama temen gue itu. Habis itu gue jalan nih berdua nih sama temen gue, tak tuk jalan kan. Tetap gue paling terakhir ya kan. Terus gue udah paling terakhir, ada suara tapak, temen-temen. Ada suara tapak kaki lagi. Suaranya kayak orang, suara kaki gimana sih, kaki orang pendaki lain, tapi nggak ada orang lain selain gue berdua itu doang. Udah tuh tak jalan tuh denger dah tuh suara aneh. Gue denger suara aneh, denger suara ayam, denger suara binatang lain lah. Gue bilang, ini paling binatang di hutan kan, biasa kayak gitu kan. Gue positif thinkingnya ya biarin lah. Tapi temen gue udah gemeter. Gue jalan lagi, makin jelas tuh tapak kaki, tak. Gue nyampe sama temen gue, berhenti tuh sejenak bareng, tak, bunyi tak terakhirnya itu, tapak terakhirnya itu terlambat sepersekian detik dari gue sama temen gue. Gue cuma ngeliat-liatan doang. Temen gue udah gemeteran, udah mulai panik dia, mulai deh tuh yang tadinya udah lemes, yang tadinya udah capek, dia bisa semangat lagi. Semangatnya bukan karena semangat inian, teman-teman, bukan karena semangat udah mau nyampe, padahal masih jauh lumayan. Cuma semangatnya itu semangat gue pengen buru-buru pulang, kata dia.
Ayo cepetan, kata dia, cepetan jalannya jangan lama-lama, gue udah males, udah capek, kata dia gitu. Padahal gue udah tahu dia udah takut banget di situ. Padahal udah tenang aja, santai aja. Padahal dalam hati gue juga, gue nenangin dia doang. Padahal dalam hati gue, kupret, gue dikerjain terus ini. Gue bilang kan, gue udah 2 kali tuh kan gue dikerjain tuh, anjir, gue dikerjain sama makhluk situ gitu. Cuma ya sudahlah kan, gue lanjutin lagi aja. Udah gue lanjutin jalan sampailah di base camp. Nyampe di base camp adalah tuh mesen, ada yang mesen mie, ada yang mesen extra jus susu, ada yang mesen, gue bilang ada yang mau mesen nasi padang, gue bilang kagak ada nasi padang, besok pagi baru ada, gue gituin kan. Ya udah, setelah itu ngobrol dan nih gue ceritain, ternyata bukan gue doang yang mengalami itu. Jadi gue bukan halusinasi di situ, teman-teman. Ketika kita halusinasi mungkin kita doang yang mendengar, tapi ini semua, hampir semua teman-teman gue ini ngerasain hal yang sama. Ada yang ngerasain gue duluan di depan, padahal gue di belakang gitu kan. Ada yang ngerasain gue ada di belakangnya dia, ada di sampingnya dia, padahal gue paling di belakang. Dan ada yang ngedengar suara tapak kaki juga, sama kayak yang gue alamin. Nah, itu yang sering-sering terjadi, teman-teman, di Telaga Warna. Jadi salah satu titik misteri yang ada di Gunung Gede Pangrango, itu salah satunya ada di Telaga Warna Gunung Gede Pangrango. Jadi itu adalah titik misteri. Gue cuma hanya mengingatkan, mitos yang berkembang itu tentang jam 6 mungkin benar adanya. Karena kenapa? Seringan orang diganggu di saat setelah maghrib